Loh, kalau dengan pesawat ya tidak mengherankan, kurang lebih Marakopang Jakarta lah 1.500 kilo dikit. Kalau dengan pesawat tidak heran, bolak-balik 2 jam bisa. Itu kalau pesawat pakai mesin Airbus bisa bolak-balik. Tapi saat itu belum ada piranti yang mendukung logika orang untuk percaya. Hanya ada onta sebagai alat transportasi. Maka kalau 1.500 kilo itu dieksekusi 2 bulan bolak-balik ya. Jadi tidak percaya. Di kemudian hari pun muncul perdebatan intelektualitas dan keimanan itu. Ayuhal mutur, ada kemudian yang berpendapat, saya percaya sih Isra Mi'raj itu, tapi rohnya saja. Nah, ini percaya kok pakai isyarat itu. Saya percaya. Dan yang katakan kepada kita semua dimanapun yang sampaikan ini, kalau peristiwa itu terjadi hanya rohnya saja, maka itu bukan suatu yang luar biasa. Pelunggu senamian bisa kok, mimpi namanya. Webian menjok langit tuh. Boleh, segera mimpi. Namun mimpi aja saya bengah ya. Rasulullah kita ketika mengatakan ke beliau ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj sampai di Rafraf di atas Sidratul Muntaha itu, kalau hanya mimpi pun tidak akan menjadi spektakuler, tidak akan menjadi istimewa, tidak akan menjadi luar biasa. Tapi karena beliau diberangkatkan, diperjalankan lengkap ruh dan jasadnya. Dan ini secara etikat dulu harus kita benahi. Ini harus wajib kita percaya. Bahkan salah seorang ulama, al-alimul allamah, al-imam Syekh Amin Al-Kurdi, kalau yang di pesantren pasti kenal beliau ini. Kitabnya sangat terkenal, itu Tanwirul Qulub, yang berbicara tentang fikih, yang berbicara akidah, juga berbicara tentang tasawuf. Nah, dibicara di dalam bab-bab keimanan, beliau mengatakan begini: wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah Ta'ala asra bihi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liqaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa anna dzalika kana bil jasadi war ruh. Apa maknanya ibarat ini? Bahwa dari sekian banyak hal yang wajib kita imani, yang wajib kita i'tiqadkan, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah yang lewat bacakan itu, dan beliau memberikan garis bawah, ada emphasize, ada garis bawah di bawahnya itu, wa anna dzalika kana bil jasadi war ruh, dan peristiwa itu terjadi komplit jasad dan ruh beliau. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau ada yang percaya hanya ruh saja, ini walaupun tidak dihukumkan kafir secara mutlak, tetapi jelas dia berdosa. Tidak percaya kepada Isra Mi'raj itu, pada peristiwa itu, hukumnya kafir. Kenapa? Karena Al-Quran yang bercerita, Allah yang bercerita. Tidak mempercayai ayat Quran, ini qat'i. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, itu qat'i. Kemudian epistemologi, kaifiat perjalanan itu yang kemudian kita tafsir. Tetapi tentang kejadian itu tidak perlu ditafsir. Maka tidak percaya kepada ayat ini adalah satu kekufuran yang nyata. Jadi di sekitar kita juga mungkin ada sempalan-sempalan ajaran, terutama yang sebut dengan Mu'tazilah, Jabariyah, gaya tradisional atau gaya modern itu. Nyadung buah lagu ruh doang. Nah ini atau tidak masuk akal. Biasanya orang yang menyembah logika, para penyembah intelektualitas yang akan berkata begitu. Maka kafirlah kita kalau kita tidak mempercayai peristiwa yang maha dahsyat. Nah, sehingga kemudian dari sekian banyak mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, dari sekian banyak mukjizat yang Allah karuniakan kepada para nabi dan rasul, Isra Mi'raj itu menduduki posisi paling spektakuler, paling luar biasa.
Al-Quran mukjizat paling agung dan paling besar. Tetapi Isra Mi'raj dari keseluruhan mukjizat itu adalah mukjizat yang paling luar biasa. Jadi namun kita sebut kena luar biasa, ya jelas tidak cukup kita dengan piranti logika akal itu untuk mengukur itu. Tapi kita gunakan keimanan sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada agama-agama yang kita sebut bahkan agama budaya. Kalau yang sebut agama Yahudi, agama Nasrani itu agama langit. Jejak-jejak wahyu masih sangat melekat walaupun sudah dipleset-plesetkan. Tetapi kalau ada agama budaya, katakanlah seperti agama Hindu. Hindu niki sebenarnya juga dulu sumbernya dari agama langit, tapi setelah ribuan tahun dibelok-belokkan, kemudian originalitasnya menjadi sangat meragukan. Mungkin ada 12% yang masih orisinil di situ. Dari ajaran Zen Avesta itu kemudian berubah menjadi ajaran Hindu. Nah, di dalam ajaran yang kita sebut sebagai agama budaya, bahkan tanda-tanda, alamat-alamat dari peristiwa Isra Mi'raj, bahkan kenabian Rasulullah SAW pun ada tanda di situ. Tapi persoalannya sekarang kan tidak semua orang bisa menafsir. Yang menafsir itu adalah para ilmuwan tentu saja. Yang ilmuwan terlebih dahulu. Agama Hindu itu punya kitab yang dianggap suci, yang disebut dengan kitab Weda. Tulisannya pakai V, Veda. Kita baca Weda. Itu ada 4 bab yang membahas hal yang berbeda-beda di dalam Weda itu. Ada Catur Weda, Sama Weda, Tarwa Weda, ada Reh Weda. Saton raos menteri menara dengan sakit, khusus itu. Saton raos sejarah khusus, ajaran syariatnya kalau kita khusus. Nah, Reh itu berbicara sejarah di sana. Ternyata di Reh Weda itu disebutkan di sana bahwa Kalki Awatara katanya di sana. Sebagai titisan ke-10 atau terakhir dari Dewa Wisnu itu pada suatu saat akan dibawa oleh Sang Hyang Widiwasa situ, terbang mengitari jagat raya, menunggangi kuda berwarna putih yang bisa berlari secepat kilat katanya di sana. Nah, niki kan mengundang, menggelitik naluri intelektualitas siapa saja yang memiliki ilmu. Nah, salah satunya itu adalah Profesor Wahid Barkash yang ada di University of Allahabad India itu. Dia kemudian meneliti dari terminologi apa arti kata kalki dan seterusnya. Kemudian dia simpulkan ini adalah Muhammad ini. Ditegaskan kemudian nanti kalki ini akan terbang mengitari jagat raya, menunggangi kuda warna putih yang bisa terbang secepat kilat. Jangan-jangan di Isra Mi'raj. Nah, tentu saja ini persoalan tafsir ya. Tetapi masalah sinyal, masalah alamat tentang peristiwa itu ternyata juga disebutkan di dalam kitab-kitab agama yang di dalam tanda kutip kita sebut sebagai agama budaya. Tidak qat'i penjelasan itu, hanya di Quran yang qat'i. Nah, ini maksud yang menggambarkan bagaimana Isra Mi'raj ini merupakan sebuah mukjizat, merupakan suatu kejadian yang di luar nalar dan sangat luar biasa. Aran bayi mukjizat. Jadi mukjizat ini tidak seluruhnya memang tidak bisa ditakar dengan akal. Mukjizat itu adalah kejadian di mana kita melihat hukum-hukum adat dibelokkan. Namun yang matur kena hukum adat, sampun usah beranggapan hukum adat itu ya suruh serah, kaitannya dengan negakan dan polan tidak. Bukan itu yang dimaksud. Jadi hukum adat dalam pengertian bahasa Arab itu al-hukmul adah itu hukum kebiasaan maksudnya. Kebiasaan yang kita lihat sehari-hari kan banyak. Secara adat kebiasaan ya api itu tidak mungkin tidak panas, pasti panas. Kemudian air yang sudah membeku menjadi es itu pasti dingin. Niki hukum adat. Seorang ayah tidak mungkin lebih muda dari anaknya, itu hukum adat. Seorang anak tidak mungkin lebih tua dari ayahnya, itu hukum adat. Nah, tetapi kalau berbicara dalam konteks dalam kaitan mukjizat, hukum adat itu bisa berbalik, bisa. Api
kemudian tidak menjadi panas pada zaman Nabi Ibrahim? Eling sejarah ini. Api itu seharusnya panas, tetapi api sebagai makhluk ketika Allah penciptanya, sebagai penciptanya berfirman, memerintahkan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ada minyak supaya Ibrahim itu selamat. Dan semua api ini kia panas kemudian, karena penciptanya yang memerintahkan dia untuk berbalik dari hukum adatnya yang panas. Kemudian ada laut merah terbelah, ada Nabi Isa yang diberikan mukjizat untuk menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir, ada Nabi Musa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ini kan persoalan-persoalan perdebatan akal kalau kita menggunakan piranti akal melulu di dalam memahami mukjizat itu. Apun begitu kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, maka jangan kita takar dia dengan piranti akal, dengan logika kita. Hadirin hadirat hafizakumullah. Jadi niki wah iman kita pakai, kita percaya 100%. Apapun kaifiatnya, apapun epistemologinya, bagaimanapun caranya, maksudnya kita percaya itu. Nah, tetapi tidak juga ini menutup diskusi kita, menutup pendalaman kita dari pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Nah, oleh karena itu pula yang mensinyalir Pak Kepala Desa Niki membuat tema seperti itu. Ya karena ada beliau tahu bahwa Isra Mi'raj ini tidak harus dipandang linear dari segi spiritualitas, tetapi juga ada kaidah-kaidah ilmiah yang bisa dibahas di situ. Maka muncullah implementasi Isra Mi'raj dalam memberikan pelayanan. Aku susah sambung niki sebenarnya. Itu makin sembayang dengan sambung nih. Karena Isra Mi'raj mungkin tidak linear nyambung dengan itu. Tapi nanti lewat sholat itu. Nah niki. Jadi ada tafsir yang maudhu'i, yang menyediakan ruang lebih bebas kita untuk mentafsir firman-firman Allah itu. Nah, tentang keluar biasaan itu, hadirin hadirat hafizakumullah, Allah itu kalau bercerita tentang satu peristiwa di Quran itu, tidak semua diawali dengan kata subhana. Bagi yang pesantren, subhana itu adalah maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhufin taqdiruhu usabbihu subhana. Jadi maf'ul mutlaq. Beliau Allah itu memuji dirinya terlebih dahulu sebelum bercerita tentang peristiwa yang luar biasa. Ini sinyal, ini tanda yang sangat kuat bahwa ini peristiwa yang memang sangat luar biasa, sehingga Allah sendiri perlu untuk memuji dirinya sendiri dulu sebelum menceritakan itu. Peristiwa-peristiwa besar yang diceritakan Quran itu banyak. Penciptaan Adam itu peristiwa besar, tapi Allah tidak menggunakan kata subhana, tidak mensucikan, tidak mentakdis dirinya terlebih dahulu sebelum menceritakan itu dan yang lainnya. Tetapi pada Isra Mi'raj Allah mengawali ceritanya dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Ini satu pertanda bahwa ini spektakuler, ini istimewa, ini sangat-sangat luar biasa. Nah, ini boleh berangkat juga dari keimanan. Lalu kemudian yang tidak kalah penting ingin yang sampaikan, kita yang ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, yang pelinggih aqidah Asy'ariyah Maturidiyah di dalam melihat Isra Mi'raj ini pun juga harus menata etikat. Ciri-ciri Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah berajah sifat 20. Guru Nasang dulu sangarah jaga sendiri berajah sifat 20. Kalau Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon pasti belajar sifat 20. Napi entar tersebut kami ke si Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam salah satu sifat wajib dari 20 itu, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Dalil naklinya laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala nenek niki tidak sama dengan apapun makhluk. Jadi Allah itu tidak sama. Nah, sehingga
pada perkara Isra Mi'raj perlu pripih etikad. Ibu-ibu sampunan bisa beranggapan bahwa Isra Mi'raj itu ada janjian Allah sama Rasulullah. Ya berdait lek sopok tahu, mara pelinggih bisa berjanji, balik tepakan dan berdait kan. Kalau etikat itu sampai tergelincir, sampai terperangkap ke dalam pemikiran seperti ini, maka secara tidak langsung kita sudah mengatakan Allah itu sama dengan makhluk karena membutuhkan tempat. Sampunang. Padahal kalau Allah berkehendak, beri nak jemput-jemput Rasulullah itu, langsung saja Allah perintahkan sholat itu ketika beliau ada di Hijr Ismail. Ya. Dan itu mudah bagi Allah. Kenapa harus pakai dijemput? Nah, ini tentu ada hikmah yang berbeda, yang sangat luas penjelasannya. Jadi entan saya beranggapan yang pelinggih musa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia entan kayun ngandi ke Allah Ta'ala di dalam perkara sholat ini. Ia entan kayun ngandi ke. Jadi ketika kita mengatakan begitulah caranya Allah berkehendak, maka kita sudah bebas dari beranggapan bahwa Allah itu membutuhkan ruang dan waktu. Karena kalau Allah butuh ruang dan waktu itu adalah makhluk. Tidak mungkin pencipta membutuhkan sesuatu pada makhluknya. Maka kita melanggar kaidah di dalam ajaran akidah kita, yakni mukhalafatuhu lil hawadits. Yang tak kayun ngandika wah, bibitun kayun ngandika Allah tadi. Cuma ada hikmah lain sehingga beliau diperjalankan sampai di Hadratul Quds itu. Ada hikmah lain. Hikmahnya apa? Ya, ada ulama yang mengatakan hikmah Isra Mi'raj itu selain yang utama perintah sholat adalah itu sebagai tasliyah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pengodop-odop, jadi hiburan. Karena tahun itu adalah Amul Huzni, tahun duka cita. Permaisuri beliau wafat. Paman beliau yang rela pasang badan ketika Rasulullah mengalami pancaroba yang luar biasa di Makkah itu karena kebencian orang-orang jahiliyah, beliau pasang badan, wafat juga. Maka wafat dua orang yang paling beliau cintai di dalam waktu yang berdekatan. Ada riwayat jarak 5 hari saja. Tentu akan mendatangkan duka cita yang luar biasa. Ya ukur lihat yang melingin besilah, terutama kita saja jadi bapak-bapak ini, karena yang melihat memang lain kalau bapak-bapak ditinggal oleh istri, berbeda tingkat stresnya, penampakan Pak Kadus dengan kalau istri meninggal oleh suaminya. Arun bupupur bercelak oleh ibu-ibu. Nek mantu bupak nek kubur. Tapi kalau bapak-bapak kelihatannya nggih sependek pengamatan tiang. Karena dulu almarhumah mami tiang dulu yang dicempaka juga seperti itu. Padahal dua inak tiang. Beliau kelihatan kemudian menjadi sangat lemah gitu, fisik dan mental kelihatan, dan itu lama yang kejorakan. Kan masih inak sekek niki mami. Kamu apa tahun pas ya. Ya memang lain kalau bapak-bapak ditinggalkan oleh ibu-ibu niki kan stresnya lebih tinggi itu. Nah dari situ dapat kita ukur. Tentu saja karena Rasulullah ini adalah manusia, walaupun tidak sama dengan kita yang manusia biasa, tetapi sisi kemanusiaannya pasti muncul ketika beliau mendapatkan musibah seperti itu. Nah Isra Mi'raj itu adalah tasliyah, hiburan untuk beliau ketika dalam duka cita. Hikmah yang lain para atur sauna di awal ini ujian keimanan. Ini adalah ujian ketika intelektualitas kita berbenturan dengan keimanan kita. Siapa yang kita menangkan? Mana yang kita menangkan? Nah itu. Dan tentu saja hikmah yang paling besar adalah hikmah diturunkannya ibadah sholat itu. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ripih etekat ju. Jangan sekali-kali membayangkan bahwa Allah itu butuh tempat, Allah itu ada di situ kemudian berbicara secara langsung kepada Rasulullah. Betul, berbicara secara langsung itu betul. Karena bukan hanya kepada Rasulullah persoalan itu, tetapi kepada Nabi Musa pun Allah itu berbicara secara langsung. Tapi kaifiatnya, nah ini yang bid'ah kalau kita persoalkan. Kaifiat bagaimana caranya itu tidak boleh kita anjak dan tidak akan sanggup. Akal kita itu tidak akan sanggup untuk mencapai itu. Hadirin hadirat hafizakumullah.
Nah, hikmah yang paling besar tentu saja dalam masalah sholat itu, masalah sembahyang niki ya. Tantangan buat raga-raga sampeyan al-mukarramun para kadus, karena di jamaah kita itu juga mungkin pelunggu sampeyan yang menghadapi bermacam-macam aliran di masyarakat itu ya. Yang kaitan yang sangat sensitif itu dengan sholat. Ada mungkin orang yang beranggapan udah begini, kembe sembahyang namun di tahun sebelum sembah, lalu dia tidak sholat, kesimpulannya. Nah, kemudian sembahyang namun dia khusyuk, ujungnya dia tidak sholat. Dan itu mungkin banyak di masyarakat kita nih, yang pun tidak sedikit yang mendatangi tiang untuk berbicara tentang itu. Nah, itu keadaan masyarakat kita. Maka sampaikan kepada mereka nanti pelunggu sampeyan, raga-raga para kadus yang mulia, sampaikan kepada jamaah kita bahwa awwalu ma yunzaru fihi min amalil abdi as-shalah. Manik Nabi sahih. Yang pertama kali dilihat dari keseluruhan amal perbuatan seorang hamba itu adalah sholat. Fa in qubilat, lamun diterima sembahyang niki ja, nuzira fima baqiya min amali, amalan selain Anda telengok, akan dihisap juga amalannya yang lain. Tapi sebaliknya, wa illam tuqbal lam yunzar fi syai'in min amali. Kalau sholatnya ditolak, salahin ja, ini nak tendang, itu wah, saya jawab-jawab, ini nak telengok gitu. Aniki ya. Nah kemudian jika ada yang mengatakan kalau tidak khusyuk tidak usah sholat, berat jadinya itu nanti. Kalau khusyuk itu dilibatkan sebagai rukun sholat, selapuan dan sah sembahyang jadi kita, karena berat yang namanya khusyuk. Nah sehingga khusyuk itu ditempatkan sebagai faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas sholat. Khusyuk itu adalah kualitas sholat. Siapa yang khusyuk, dia yang beruntung karena kualitas sholatnya tinggi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Agak dengan saya beriman niki, yaitu yang sholatnya khusyuk. Maka khusyuk bukan rukun. Kalau khusyuk masuk sebagai rukun, selaku tanding sah sembahyang, karena kita tidak bisa khusyuk secara full itu. Allah Akbar. Do dagangan dikman bawa oleh pekan pada hujan. Sana ini kan sudah mereduksi kekhusyuan. Pikiran-pikiran kita selain pada kekhusyuan itu mengurangi nilai khusyuk dan itu mereduksi nilai sholat, kualitas sholat kita. Nah jadi banyak paham-paham seperti itu. Nah sehingga kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sila khusyuk itu harus diikhtiarkan. Berhasil alhamdulillah ndek ya lagu sah sembahyang. Khusyuk ini nanti dibicarakan di bab tasawuf dia. Masalah sholat itu kita bicarakan di masalah fikih. Karena fikih itu berbicara sah tidak sah, sedangkan tasawuf itu berbicara tentang diterima atau tidaknya kita punya ibadah. Maka perlu yang melinggi makin sah dulu sila hukmul wad'inya terpenuhi, syarat-syarat untuk melakukan ibadah itu terpenuhi, kemudian kita lakukan ibadah itu ya puasa, ya sholat, ya zakat, ya haji, yang mahdoh itu namun sah menurut syaratnya sah. Jadi titik persoalan ini percuma mbak sembahyang pun diterima. Persoalan diterima itu kan prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat jaiz Allah itu adalah melakukan apapun yang Ia kehendaki. Jaiz bagi Allah. Bahasa Imam Ghazali, segala sesuatu yang logis, yang bisa tergambar di dalam pikiran itu jaiz bagi Allah. Jadi Tanwirul Qulub itu juga dijelaskan tentang sifat jaiz ini. Anda nak siksa dengan rajin beribadah si Allah Ta'ala itu jaiz bagi Allah. Dan kita tidak boleh protes. Itu prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Atau tamak dengan jika runit paransi itu juga dalam surga, itu juga haknya Allah. Seorang pelacur yang semenjak mukallaf pekerjaannya melacur, lalu Allah masukkan surga. Nabi yang bercerita lantaran apa? Allah ridho bunuh benacau kenem. Allah ridho.
masuk dia ke dalam surga. Oh itu aja kan? La ilallah. Nunggang kan ada pegawai yang sama surga. Iya itu hak prerogatif Allah. Itu masuk di dalam nalar kita, maka jais bagi Allah. Gunung Rinjani makin pindah di Bali, kira-kira di dalam bayangan kita masuk tidak? Masuk. Maka itu jais bagi Allah. Pindahan Gunung Rinjani di Bali jais, dan itu bisa saja terjadi kalau Allah berkehendak. Buktinya Gunung Uhud saja berbelok kepalanya ke Madinah lantaran Rasulullah dulu meninggalkannya, lalu Gunung Uhud menangis milu-milu ke Madinah, Nabi. Maka sampai sekarang posisinya itu mengarah kepada Madinah. Dulu tidak, itu jais bagi Allah. Nah, ini kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi kembali ke perkara sholat itu, yang lebih tegas Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian, garis demarkasi. Jibril yang bertanya. Jawaban Rasulullah sama, qala la adri, ditawab Jibril. Di tempat ketiga itu Jibril menjelaskan, shallaita bi turi Sina haitsu kallamallahu Musa taklima. Atau munggah baru itu ya Rasulullah, itu di Bukit Tursina. Tahu sak kayun Allah Ta'ala membawa secara langsung kepada Nabi Musa. Itu di Bukit Tursina, atau kalau literatur sejarah yang lain menyebutnya dengan Gunung Sinai, lembahnya kemudian disebut Lembah Sinai. Di situ pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Taurat yang jumlahnya 1 juta ayat itu selama 40 hari 40 malam kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, penduduk Taurat. Dilanjutkan perjalanan sampai di satu tempat yang terakhir menikah masih manik kepesilaan untuk 2 rakaat di tempat itu, tetapi Rasulullah pun tidak bertanya-tanya, sehingga Jibril menjelaskan. Setelah Rasulullah menjawab la adri, dikatakan Jibril, shallaita bi baiti lahmi haitsu wulida Isa bin Maryam. Satompunggah baru niki ya Rasulullah di bait Lahm, tahun saat kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Nah, dari sini kita bisa tahu sejarah itu. Nabi Isa itu lahir di satu desa bernama Desa Nazaret di Israel itu. Yang kemakin desa itu masih ada, dilestarikan tempat itu oleh pemerintah Israel. Nah, kemudian di dalam desa yang namanya Nazaret itu ada satu bangunan. Itu badai lain itu goro-goro kunde dengan ini, sehingga kemudian disebut dia Balai Jagal. Balai Jagal ini kurang lebih kalau di bahasa Arab kan yang bait laham itu, bait ya rumah, laham niki kan daging artinya. Rumah daging ya Balai Jagal lah kira-kira meniki. Haitsu lida Isa ibnu Maryam. Itu kelahiran Nabi Isa. Jadi kebahasan mereka Jibril. Nah, karena bersejarahnya bait laham itu dan karena Nabi Isa itu disakralkan oleh saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Kristen, sehingga nama bait laham itu pun sekarang kan diambil sebagai nama gereja juga. Gereja Bethlehem itu gereja Bait Laham, gereja Nazaret. Nah, Nazaret itu nama desa. Setelah Nabi Isa diutus menjadi Rasul, pengikut-pengikutnya kemudian disebut dengan pengikut orang dari Nazaret. Pengikut orang dari Nazaret itu kemudian disebut dengan Nazarenes. Nazarenes ini berevolusi secara bahasa, sebagaimana setiap bahasa mengalami perubahan, mengalami evolusi di dalam pengucapan. Berubahlah Nazarenes itu menjadi Nasrani. Al-Quran sendiri menyebutnya dengan Nasoro. Jadi begitu sejarahnya supaya tenang menjelang. Nah, sekarang kita berbicara hikmah. Kalau kita flashback, kita ulang lagi cerita dari Thaibah tadi, sampai di Madian, sampai di Bukit Tursina, sampai di Bait Laham. Ketika Rasulullah itu pesila munggah, beliau munggah langsung dan tidak pakai bertanya-bertanya. Tapi hikmahnya untuk kita, persoalan sholat itu kalau sudah turun perintah, laksanakan dan jangan banyak tanya. Seakan-akan inilah hikmahnya untuk kita. Sebagaimana Nabi, dicontohkan Nabi itu, jadi langsung munggah, tidak pakai tanya-tanya. Namun itu caranya pada apa rantau ini, nabi rantau ini buat kebebri sembahyang ini, nabi perlu apa istimewanya, bla 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 semua.
Bumdawan ngabung sembah, khusyuk mendera, itulah kurang lebih kalau bahasa kita. Jangan. Sholat itu kalau sudah turun perintahnya, laksanakan. Yang perlu kita laksanakan adalah, yang perlu kita perhatikan sah atau tidaknya. Persoalan diterima atau tidaknya itu oleh Allah, kita ikhtiarkan melalui sholat yang khusyuk. Jadi ini sinyal contoh dari Nabi itu. Sembahyang Nabi bermergian si Rasulullah waktu itu sembahyang sunat. Kaifiatnya bagaimana? Ya seperti sholatnya orang-orang terdahulu. Nikmat sempurna kan, sholat-sholat orang terdahulu. Makinlah mengingatkan cara-cara Yahudi ortodok itu sholat sama seperti kita, cuma tidak pakai ruku. Allahu Akbar, langsung sujud. Nah sholatnya umat-umat terdahulu seperti itu. Nabi pun sebelum sholat 5 waktu ini ditasyri' atau disyariatkan, itu sholatnya seperti itu. Pagi dan petang sholat beliau sebelum sholat 5 waktu ini. Nah setelah sholat 5 waktu disyariatkan, sholat yang 2 rakaat tadi pagi dan petang itu kemudian alih jadi sembahyang tahajud. Nah pada diri Rasulullah SAW sholat tahajud itu wajib, sebagaimana hukum kurban pada diri beliau itu wajib. Tiang melinggi bisa jadi umat. Sholat tahajud itu sunat muakkad, kurban itu sunat muakkad bagi yang mampu melakukannya. Maka meninggalkannya menjadi makruh itu kalau menurut hukum. Sunat muakkad itu kalau ditinggalkan makruh dia jadinya. Dan nah sholat itu disebut di dalam Al-Quran, di dalam banyak sekali firman Allah itu. Jadi sholat ini antara yang paling perlu, sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran. Ada tujuannya sholat itu. Apa tujuannya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah seseorang dari keburukan dan dari kemungkaran. Ya. Nah maka untuk mencapai tujuan itu ya tentu saja sholatnya harus benar. Dan sholat itu mencegah kemungkaran, kekejian, keburukan. Termasuk ada mengetahuan lagi. Kalau ada pimpinan, entah dia camat, boleh sana. Contoh doang. Kalau ada kepala desa, kalau ada kadus yang tidak amanah, apakah itu termasuk kemungkaran atau tidak? Kalau ada kadus yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya, kemungkaran atau tidak? Itu kemungkaran. Agung Empurayani ngerti dia betapa beratnya tugas pemimpin yang namanya kadus itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini ujung tombak. Kadang-kadang yang melihat begini warga kita itu ya, yang namanya kadus itu kalau benar tidak dipuji, kalau salah dicacing maka bisa-bisa. Selalu dicurigai. Ya Allah, kalau iya wasilah. Ya ampun, pemimpin niki, searan pemimpin niki, kedudukannya di hadapan Allah itu afdol dia pemimpin itu. Andai dia berijtihad tentang suatu keputusan, salah doang tekican pahala sakit. Mun kena tekican pahala dulu, maka jangan ragu-ragu mengambil keputusan. Tapi pikirkan dulu matang-matang. Andai tak bisa salahnya, tetap mau pahala karena beratnya tugas yang menjadi pemimpin itu. Di mana terawas tapi aja penginang dawat ya. Lagu lemak tomdai jadi kikaring nagih doang di akhirat niki kan. Dengan rawas-rawas niki kan berat pahala di timbangan dia. Belum lain berpihak dirisin penginang sekian ya Allah. Apa firman Allah waktu itu? Aneh menun. Baik pahala nanti pada keperluan. Bayar cash besok itu ya. Niki lah penrawas, masalah BLT, masalah semua gitu diomongin gitu. Kan dia narak terkena kadang-kadang jadi juru niki. Arak saparan sunat, kepeng pisuke dan sebagainya. Penrawas ini ya Allah. Yang Abu Rayani angkat topi, apresiasi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para kadus. Ini napi lantaran dari judul pelingi ulang enten. Tapi memang yang sudah merasa itu kita alun pergerakannya kadus. Ya Allah, agak narak dengan kayun jadi kadus. Mau nandarak kayun dulu sila makin wahai ada rasa barga niki. Nah itu, agak usaha pelumus ngamian niki sak kayun melinggih ngadep dari kadus niki.
Lagu lamun pulsa ya terbeliang nih, si Pak Kades. Nanti berarti beliang diri di sana. Udah bebannya banyak sekali beli pulsa. Lagu bensin ya kerah tadi itu beliang. Niki doang ngurunan, pengorbanan yang luar biasa ya. Tatkala mereka mengabdi dengan pengorbanan seperti itu, belum yang mungkin tidak ada yang memuji. Lemak dengan salah sekedik langsung dicaci maki di medsos ributnya setelah mati. Ya Allah, aku tenanglah. Lemak mestilah urus ke akhirat. Yang menjadi dengan beruntung, dengan rawas-rawas dikinya orang-orang muflis itu, orang-orang yang rugi itu. Itulah malah sembahyang itu salah sembahyang. Maka dengan sendirinya, kalau sholat itu sudah dilakukan secara benar, dia akan membentuk integritas. Nah, yang perlu bantu integritas itu apa sih? Lamun nilai istilah spiritual, integritas itu kesalehan, soleh, punya integritas yang tinggi. Kalau kaitannya dengan spiritual keagamaan. Kalau dikaitkan dengan istilah manajerial, istilah manajemen, integritas itu ya loyal, ya setia, bekerja sesuai dengan tugasnya, ya kena integritas. Jadi sholat itu membentuk integritas, disiplin di situ. Sila, namun dua, munah masuk waktu lalu kita sholat, jangan keluar dari waktu itu sholat. Apakah tidak boleh kita telat sholat? Ya boleh, lagu ini di kesuku lirik waktu nikah. Saya nggak menikah. Setelah Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj itu, kemudian malaikat Jibril turun lagi mengajak beliau ke depan Ka'bah di Multazam untuk sholat, menjelaskan kepada Nabi sembahyang zuhur mengintan terawih Rasulullah 4 rakaat. Sembahyang asar beliau turun lagi mengintan terawih. Nah besoknya beliau datang lagi malaikat Jibril. Kalau kedatangan yang pertama itu mencontohkan kepada Rasulullah kapan masuk waktu dari masing-masing sholat itu, sehingga sholatnya di awal waktu, kerauhan pertama. Di hari kedua beliau datang di akhir waktu. Nah, sembahyang zuhur di akhir waktu, supaya jelas ke atas piran mulai awal waktu dan kapan berakhirnya. Nah, mungkin kan sudah dengan penjelasan dari hadis-hadis Nabi itu, sekarang kita sudah punya. Zaman modern ini kan orang semua banyak sudah ahli falak, ahli perhitungan pergerakan benda-benda langit. Jadi tahu kita kapan waktunya zawal, kapan waktunya tergelincir matahari itu. Lalu kapan dia masuk fase akhir, kapan berawal waktu asar itu dan seterusnya. Jadi ini kita pelajari di dalam ilmu astronomi atau yang dalam bahasa kita disebut ilmu falak. Termasuk 1 Ramadan, 1 Syawal, itu yang sudah hitung-hitung data awalnya saja, belum sampai kepada perhitungan persisnya kapan, berapa tinggi hilal. Nah, nanti Ustaz Jalal tunggu di medsos, kita umumkan hasil perhitungan itu. Jadi kalau berbicara Isra Mi'raj langsung kepada persoalan pelayanan agak sulit kita kait-kaitkan. Tetapi ada, saya katakan di awal, ada variabel perantaranya di situ. Ada faktor yang menjembatani apa? Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Sholat itulah yang kemudian membentuk integritas manusia sebagai siapapun dia, sebagai kadus, sebagai pelajar, sebagai ulama, dibentuk integritasnya berdasarkan sholat. Maka kalau ada umat Islam yang lungguh cingakin setiap hari, dia tidak pernah absen di masjid, paling rajin kan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari orang ini tidak punya integritas sosial dalam pengertian kesalehan sosial, selalu saja bikin orang pecah belah. Pekerjaannya ya namimah, ya wadah, amalan dengan dan seterusnya. Berarti sholatnya yang belum benar. Kalau ada orang sholat tapi masih sombong, berarti sujudnya belum benar. Maksudnya kaifiat sujudnya mungkin sudah benar, tetapi makna sujudnya belum tertangkap. Sujud itu mendidik orang untuk membuang segala macam self-centris, egoisme itu. Kedirian itu harus dibuang semua, dibuang. Apakah dia seorang berilmu, seorang kaya, seorang dibuang semua, karena di hadapan Allah itu semua tidak ada artinya. Maka itu harus berimbas, harus membias setelah salam,
maka imbas sholat itu setelah salam itu sebenarnya kalau dia tidak mencerminkan perilaku sholat di dalam kehidupan sosial, berarti tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu belum sukses pada diri seseorang. Kalau seorang perangkat desa, kalau seorang perangkat kecamatan, Sepung sana, kalau seorang anggota dewan, gitu, belum mencerminkan itu, ya berarti mungkin sholat kita perbaiki dulu daudnya. Karena ini yang matur saja jamak-jamak. Setiap sisi kehidupan kita, mau keahlian, mau kepemilikan, itu pasti mengandung potensi tughyan. Bukan kena tughyan bahasa Bapak. Kesombongan, tughyanan, bahasa Arab, arogansi. Pasti ada itu. Orang yang punya harta benda banyak, potensi tughyannya besar, lalu meremehkan orang lain. Kan begitu? Seorang yang berilmu pun begitu, atau seorang yang merasa dia punya aliran tertentu, kemudian merasa alirannya paling benar. Kelompok saya ini yang paling sunnah, lalu kalian tuh ahlul nar semua, ahlul bid'ah, ahlul dhalal semua ada itu. Akunnya saya kena, ya kan? Itu namanya tughyan. Seorang berilmu begitu, seorang punya harta begitu. Nah, cuma mari kita ya. Iblis itu yang namanya Azazil. Azazil ini adalah salah seorang putra dari makhluk yang Allah ciptakan di bumi sebelum manusia. Jadi sebelum manusia ini Allah ciptakan satu komunitas makhluk yang namanya Banul Jan. Nah, di antara sekian banyak Banul Jan ini ada salah satu seorang yang soleh di situ, putra Banul Jan ini. Karena mereka kebanyakan merusak, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka sampai selesai di neraka tersisir subuh-subuh, ya. Nah, oleh karena itu, ketika Allah mengumumkan kepada malaikat bahwa Allah akan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, jadi yang khalifah di permukaan bumi, malaikat itu seperti trauma, gitu. Jadi mereka protesnya tentu dengan data. Datanya apa? Karena para malaikat tahu sebelumnya ada makhluk di bumi tapi kerjanya onar, saling menumpahkan darah. Qalu, berkata para malaikat itu, mereka nanya, komplain gitu. Ataj'alu fiha, ya ada kaji jariah baik manusia ini. Wa yufsidu fiha, dan mereka merusak di situ. Wa yasfikud dima, dan mereka akan saling perang dan siap menumpahkan darah. Protes itu. Siapa yang diprotes? Siapa mereka yang dimaksud malaikat itu? Ya Banul Jan itu. Nah, punya putra satu namanya Azazil. Azazil itu soleh, sampai saking solehnya itu dipercayakan menjaga bumi dan langit, menjaga surga neraka, bahkan ada di antara komunitas malaikat. Bagian ulama mengatakan dia bukan malaikat tetapi hamba Allah yang soleh yang diberikan kepemimpinan malaikat. 40.000 tahun, 40.000 tahun, jadi 120.000 tahun dia mengabdi kepada Allah dan sukses, dapat grade nilai A. Tetapi Allah mau menguji keimanannya sekarang, ketaatannya. Ketika Papuk Balok yang pelinggih Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang dalam tanda kutip dalam pandangan dia lebih hina dari api, maka Allah perintahkan Azazil sujud kepada Adam. Nah, disitulah keimanannya kemudian intelektualitasnya meronta. Enggak bisa, Allah ini kok tidak masuk akal gitu. Saya sudah mengabdi 120.000 tahun dan saya mengetahui segala hal. Azazil itu diberikan pengetahuan segala hal oleh Allah. Jadi tahu. Nabi Sima Ukur, berbeda kepentar manusia masih lebih pintar iblis. Bagaimana kalau ada manusia yang mengaku diri sekarang mengetahui hakikat ketuhanan, sudah ma'rifat, sudah musyahadah pada Allah, percayalah iblis sudah ma'rifat dan sudah musyahadah. Persoalan kita apa? Iblis itu tughyan, dia arogan. Itulah yang menghancurkan seluruh amaliyahnya di hadapan Allah selama 120.000 tahun. Penghambaannya yang tulus itu kemudian terhapus, marah kelepuk di atas batu, bakat si hujan, habis semuanya lantaran kesombongannya itu. Angkat sila, sujud itu harus menghilangkan kesombongan.
Sujud itu setelahnya kemudian akan menjadikan manusia itu egaliter, memandang semuanya sama, hak-hak dan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan percaya bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Kualitas kita hanya ketakwaan itu. Maka kalau sholat kita sudah baik, integritas kita akan terbangun, insya Allah. Jangan persoalkan lagi persoalan pelayanan, jangan persoalkan lagi persoalan yang lain-lain. Jika itu sudah baik, itulah akan menjadi syarat kemandirian satu daerah wilayah teritorial yang namanya desa pun seperti itu, kecamatan, kabupaten, sampailah pada satu negara.